Kisah ini dimulai dengan seorang gadis asal Meksiko bernama Carla, yang kala itu sedang memeriksa kondisi kesehatan salah satu tetangganya, di mana saat ini ia masih menempuh pendidikan semester akhir dan tak lama lagi akan menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Kedokteran. Checarte en el fin de semana. Usai memeriksa tetangganya itu, ia pun segera pulang ke rumah dan langsung disambut hangat oleh sang kakak bernama Mario. Di sini mereka hanya tinggal berdua, sementara sang ibu sudah sejak lama bekerja di sebuah perusahaan di Amerika Serikat semenjak ayah mereka meninggal dunia. ¿Cómo está su doctorcita? Que si te di la feria, hermanita. Preocúpate por mi alma. Saat itu Mario menyampaikan bahwa ibu mereka baru saja mengirimkan uang untuk biaya kuliah Carla. Kemudian Carla menjawab bahwa ia akan mengambil uang tersebut keesokan harinya setelah ia pulang kuliah. Sí. Oye. Mátame. Lanjut di keesokan harinya, kita pun diperlihatkan Carla yang kala itu sedang mengikuti perkuliahan di kampus, sementara sang kakak Mario tampak sedang bertemu dengan seorang intel Meksiko. Di sini Mario langsung membeberkan seluruh informasi yang ia miliki mengenai sebuah kartel, sekaligus menandakan bahwa dirinya ternyata adalah seorang informan. You sure? You better be sure, Mario. Kemudian sang intel meminta Mario untuk menghilang selama beberapa hari, lantaran kartel mulai mencurigai statusnya sebagai informan polisi. Intel tersebut juga menjelaskan bahwa banyak informan lain yang belakangan ini telah dihabisi oleh kartel, sehingga ia tidak ingin Mario bernasib sama seperti mereka. Mendengar peringatan itu, Mario pun berusaha tetap tenang dan bersikap santai sambil menyatakan bahwa ia akan menuruti saran sang intel untuk menghilang sampai situasi mereda. Di sisi lain, Carla terlihat baru saja pulang dari kampus dan menyempatkan diri singgah ke tempat pertukaran mata uang untuk mengambil kiriman ibunya. Di mana saat itu Carla sempat merasa curiga pada seseorang yang tampak mengawasinya dari kejauhan. Namun meski demikian, Carla berusaha menenangkan diri, lalu menghubungi ibunya yang bekerja di Amerika untuk mengucapkan terima kasih dan memberitahu bahwa dirinya sedang mengambil uang transferan tersebut. Ok, ma, hasta luego. Te quiero. Y yo, Timmy. Singkat cerita, Carla pun segera pulang ke rumah dan cukup dibuat heran saat mendapati Mario tengah membereskan barang-barangnya. Mario kemudian meminta Carla untuk ikut pergi bersamanya selama beberapa hari ke depan, yang sontak saja membuat Carla bingung dan bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan ia pun semakin merasa heran ketika ia melihat Mario memiliki simpanan uang dalam jumlah yang sangat besar, sehingga Mario pun terpaksa mengungkapkan bahwa selama ini ia bekerja sebagai informan polisi. Bersamaan dengan pengakuan itu, tiba-tiba dua anggota kartel datang dengan tujuan menghabisi Mario, dan mereka berdua pun segera melarikan diri melalui pintu belakang hingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Namun sial, di tengah pengejaran tersebut anggota kartel berhasil menembak Mario dan tanpa ampun langsung menghabisinya saat itu juga. Dan setelah itu, mereka juga segera memburu Carla yang kini melarikan diri ke area rongsokan mobil. Setelah cukup lama bersembunyi dan menghindar, Carla tanpa sengaja menemukan sebuah terowongan dan memutuskan untuk segera masuk ke dalamnya. Dirasa sudah cukup aman, ia pun mencoba untuk mengobati luka di tangannya terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan menyusuri terowongan. Meskipun diliputi rasa takut dan panik karena kondisi terowongan yang sangat gelap, Carla tetap memaksakan diri untuk terus berjalan. Hingga setelah berjam-jam menelusuri terowongan tersebut, Carla akhirnya berhasil keluar dari sana dan mendapati dirinya berada di dalam sebuah gudang. Di tempat itu, Carla segera mengamati situasi sekitar dan terkejut ketika melihat bendera Amerika yang menandakan bahwa kini ia telah berada di wilayah Amerika Serikat.
Selanjutnya Carla keluar dari gudang dan mencoba mencari orang lain yang mungkin dapat membantunya. Di mana saat dirinya melihat sebuah rumah, ia pun memutuskan untuk masuk ke dalam sambil memanggil-manggil penghuni yang mungkin berada di rumah tersebut. Hello? Hola? Di sini Carla merasa sangat kebingungan karena kipas angin menyala, namun tidak ada satupun orang yang merespon panggilannya. Hingga ketika Carla hendak mencuci wajahnya di dapur, tiba-tiba terjadi sesuatu yang tak terduga. Saat itu Carla tanpa sengaja menemukan sesosok mayat pria berambut panjang yang tampaknya baru saja dihabisi. Kemudian ia pun memohon kepada orang yang menodongkan senjata agar berhenti menembak, seraya menjelaskan bahwa dirinya bukan orang jahat dan hanya membutuhkan pertolongan. Dan saat Carla menampakkan diri, ternyata orang tersebut juga sedang mengalami luka yang sangat serius. Diketahui bahwa orang itu bernama Elwood, seorang agen CIA. Sementara mayat pria berambut panjang tersebut adalah Paldes yang juga merupakan informan CIA. I can help you. Carla kemudian menyampaikan bahwa kondisi luka Elwood sangat parah dan ia menawarkan diri untuk memberikan perawatan. Bersamaan dengan Elwood yang tiba-tiba kehilangan kesadaran akibat kehabisan banyak darah. Dengan sigap Carla membawa Elwood ke dalam kamar dan berusaha merawatnya, terutama luka di bagian perutnya. Dan setelah berhasil mengeluarkan peluru dari tubuh Elwood, Carla mencoba mencari obat pereda nyeri di ruangan lain, tetapi tiba-tiba ia diserang oleh seseorang yang baru saja datang di sana. Ketika Carla baru saja tersadar dari pingsannya, orang tersebut langsung menanyainya tentang identitasnya dan alasan ia berada di tempat itu. Carla memilih untuk tetap diam dan tidak menjawab pertanyaan tersebut, namun ia menegaskan bahwa dirinya baru saja menyelamatkan seorang wanita, yaitu Elwood. Lantas pria itu pun segera memeriksa kondisi Elwood untuk memastikan ucapan Carla, hingga akhirnya ia juga menemukan jasad Paldes yang tergeletak di dalam dapur. Kemudian terungkap bahwa orang tersebut bernama Chaskill yang juga merupakan agen CIA. Sayangnya Chaskill belum memahami sepenuhnya apa yang terjadi pada Elwood dan Paldes karena ia baru saja tiba di lokasi tersebut. Selanjutnya, Chaskill kembali menghampiri Carla untuk menanyakan kejadian yang menimpa Elwood dan Paldes, sekaligus mempertanyakan siapa sebenarnya Carla. Chaskill juga menjelaskan bahwa tempat tersebut adalah rumah aman milik intelijen Amerika yang dikenal sebagai safe house. Oleh karena itu, keberadaan Carla di lokasi tersebut dianggap mustahil terjadi secara kebetulan karena tempat itu sangat dirahasiakan. Carla akhirnya menjelaskan bahwa dirinya berasal dari Meksiko dan tinggal di wilayah yang memang berdekatan dengan perbatasan Amerika Serikat. Kemudian menuturkan bahwa saat itu ia tanpa sengaja memasuki sebuah terowongan yang akhirnya membawanya sampai ke tempat tersebut. Sementara itu, terkait kondisi Elwood dan Paldes, Carla mengaku tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada mereka dan menyarankan agar Chaskill menanyakan langsung kepada Elwood ketika ia sadar nanti. Mendengar penjelasan itu, Chaskill segera mengajak Carla untuk menunjukkan lokasi terowongan yang ia maksud. And now you're here in the United States. Dalam perjalanan menuju terowongan, Carla bertanya tentang identitas Chaskill, Elwood, serta pria berambut panjang yang ia lihat tergeletak di dapur. Chaskill pun menjelaskan bahwa dirinya dan Elwood adalah agen CIA, sedangkan pria berambut panjang tersebut merupakan informan CIA. I tell you the truth. Yeah. Singkat cerita, Carla memperlihatkan terowongan yang berada di gudang belakang dan saat itulah Chaskill baru mengetahui keberadaan jalur tersebut. Chaskill menduga bahwa terowongan itu kemungkinan besar dibuat oleh kartel untuk menyelundupkan barang terlarang dari Meksiko ke Amerika. Terlebih lagi gudang tersebut telah berdiri jauh sebelum rumah aman di bagian depan diambil oleh pihak CIA. I needed to hide, and I used that tunnel there to do it. What kind of situation? Selanjutnya, Chaskill ingin mengetahui secara rinci bagaimana Carla bisa masuk ke dalam terowongan itu, sehingga Carla pun menceritakan seluruh kejadian yang dialaminya. Carla juga menyampaikan bahwa kakaknya baru saja dibunuh oleh anggota kartel, serta menjelaskan bahwa dirinya merupakan seorang calon dokter yang sedang berjuang untuk membuat bangga keluarga. Setelah mereka kembali ke safe house, tiba-tiba muncul rekan Chaskill bernama Marshall yang datang sambil membawa seorang informan, di mana saat itu Chaskill langsung memerintahkan Marshall untuk membawa informan tersebut ke ruangan dengan tingkat keamanan paling tinggi. There you
You think I'm staying here? It won't be for long. Sesampainya di ruangan itu, Marshall membuka penutup kepala sang informan sembari meminta maaf karena ia hanya menjalankan prosedur pengamanan. Dan diketahui bahwa wanita tersebut bernama Alvarez, seorang mantan anggota kartel yang memilih bekerja sama dengan CIA. ¡Con tu pinche madre! Di sisi lain, Carla terlihat diminta untuk kembali memeriksa kondisi kesehatan Elwood. Tak lama kemudian, Marshall datang dan langsung menanyakan identitas Carla, sehingga Catskill pun segera menjelaskan kepada Marshall tentang siapa Carla sebenarnya. She saved your life. We're on lockdown. Phones, comms, everything. Setelah itu, Catskill meminta Marshall untuk turut membawa Carla ke ruangan tempat Alvarez berada. Setibanya di sana, Alvarez mempertanyakan alasan CIA menahannya di ruangan tersebut. Lalu Marshall menjawab bahwa semua itu dilakukan demi keselamatan Alvarez sendiri. Selanjutnya, Alvarez bertanya kepada Carla apakah ia seorang informan. Namun Carla menegaskan bahwa dirinya bukan informan dan hanya terjebak di tempat itu secara kebetulan. Kemudian terungkap bahwa Alvarez adalah mantan anak buah bos kartel yang memilih berkhianat dan bersedia menjadi saksi di pengadilan. Dan karena alasan itulah, Alvarez dibawa ke safe house agar keberadaannya tidak diketahui oleh kelompok kartel. Namun kerjasama Alvarez dengan CIA tidak dilakukan secara cuma-cuma, sebab ia akan menerima bayaran besar jika mau memberikan kesaksian yang jujur di persidangan nanti. Alvarez kemudian mengungkapkan bahwa sebenarnya ada dua orang yang akan menjadi saksi dan salah satunya adalah rekannya sendiri, yaitu Valdez. Namun ia pun tampak dibuat terkejut ketika Carla menyampaikan kalau Valdez rekannya kini telah tewas. Hair in his 30s? Valdez? I don't know his name. Di sisi lain diperlihatkan Marshall yang sedang bersama Elwood. Tak lama kemudian Elwood sadar dan menceritakan bahwa Valdez tiba-tiba berniat membatalkan keputusannya untuk bersaksi di pengadilan. Karena itulah pria berambut panjang tersebut mencoba melarikan diri dan menyerang Elwood, sehingga Elwood terpaksa menghabisinya. Mendengar penjelasan itu, Marshall pun memahami situasinya dan meminta Elwood untuk beristirahat agar ia cepat pulih. Sementara itu, Catskill yang masih merasa curiga terhadap Carla, ia pun mengirimkan data identitas Carla ke kantor pusat CIA. Sampai tak lama berselang, Marshall pun datang dan menjelaskan secara rinci kejadian yang menimpa Elwood dan Valdez. Dan setelah itu, Marshall mendatangi ruangan Alvarez dan Carla untuk memberikan mereka minuman. Namun ketika pintu dibuka, Alvarez langsung keluar dengan alasan ingin pergi ke toilet. Pada saat yang sama, seorang wanita datang mengendarai mobil menuju safe house, di mana wanita tersebut adalah petugas kebersihan bernama Lorena yang memang rutin datang setiap 2 minggu sekali. Hingga ketika Lorena hendak memulai pekerjaannya dan masuk melalui pintu belakang, ia tanpa sengaja melihat Alvarez yang sedang diantar oleh Marshall setelah kembali dari toilet. Catskill yang memantau lewat kamera CCTV segera menghampiri Lorena dan memintanya untuk pulang. Ia juga memberikan uang bensin serta mengatakan akan menghubungi Lorena jika safe house sudah siap dibersihkan. Setelah itu, Catskill dihampiri oleh Alvarez dan Marshall. Alvarez menyampaikan ketidakinginannya untuk terus dikurung di ruangan sempit dan meminta berada bersama mereka. Alvarez juga mengancam bahwa jika CIA tetap menahannya seperti itu, maka ia tidak akan bersedia memberikan kesaksian atas kejahatan bos kartel. Sehingga pada akhirnya Catskill mengizinkan Alvarez untuk berada di ruang tamu dengan syarat Marshall harus terus mengawasinya. Come on. Dan sementara itu, Catskill juga berencana memulangkan Carla ke Meksiko, termasuk membawa jasad Valdez bersamanya. Lantaran Catskill tidak ingin Carla terlibat lebih jauh dalam urusan mereka. Singkat cerita, Catskill meminta Carla untuk mengganti pakaian dan menutup kepalanya sesuai prosedur. Setelah itu, Catskill membawa Carla menuju mobil karena saat itu juga Carla akan dipulangkan ke Meksiko melalui jalur perbatasan. Dan ketika mereka sudah cukup jauh dari area safe house, Catskill akhirnya menyuruh Carla untuk membuka penutup kepalanya. Di sini Catskill menjelaskan bahwa penutup kepala tersebut merupakan bagian dari prosedur keamanan safe house agar pihak yang tidak berkepentingan tak dapat mengetahui lokasi tempat itu. Catskill kemudian menanyakan keberadaan orang tua Carla. Carla menjawab bahwa ayahnya telah lama meninggal dunia, sedangkan ibunya bekerja di sebuah perusahaan di Amerika Serikat dan hanya berkomunikasi lewat telepon, bahkan sudah lama sekali tak pernah bertemu secara langsung sejak ia masih kecil. Where are we going?
Adegan beralih ke Lorena yang kini sedang berada di rumahnya. Di sini ia melihat pacarnya sedang memperhatikan foto Alvarez yang terpampang di layar laptop. Lorena pun memberitahu pacarnya ini bahwa ia baru saja bertemu dengan wanita yang ada di foto tersebut. Mendengar hal itu, pacar Lorena langsung penasaran dan bertanya-tanya mengenai lokasi Alvarez karena ternyata Alvarez telah menjadi target buruan bos kartel. Disebutkan bahwa siapapun yang berhasil menemukan atau menghabisi Alvarez akan menerima bayaran besar darinya. Are you sure you saw her? Yes, I am sure. I saw her there. Singkat cerita, Lorena dan pacarnya mendatangi salah satu anggota kartel bernama Leo. Pacar Lorena menjelaskan bahwa ia mengetahui keberadaan Alvarez yang merupakan calon saksi dalam persidangan bos kartel. Mendengar informasi tersebut, Leo tampak terkejut dan segera menanyakan lokasi Alvarez. Namun pacar Lorena menyatakan bahwa ia ingin mendapatkan imbalan terlebih dahulu sebelum memberikan informasi padanya. When did someone guarantees first? Setelah itu, Leo menghubungi bos kartel untuk menyampaikan kabar tersebut. Dialah bos kartel yang telah mengumumkan sayembara bagi siapa saja yang dapat menemukan Alvarez. Bos kartel kemudian memerintahkan Leo agar Lorena dan pacarnya terlebih dahulu menunjukkan lokasi Alvarez. Setelah target ditemukan, Leo diperintahkan untuk menyingkirkan mereka berdua. Kembali kepada Caskil dan Carla yang telah tiba di perbatasan dan bertemu dengan seorang agen CIA lainnya. Caskil kemudian menunjukkan jenazah Valdez yang akan dipulangkan ke negara asalnya yaitu Meksiko. Selain itu, Caskil juga menitipkan Carla karena ia tidak ingin Carla terus berada di safe house dan terseret dalam urusan CIA. Namun rekan Caskil menjelaskan bahwa jika Carla kembali ke Meksiko, ia justru akan menjadi incaran para kartel. Ternyata rekannya ini telah mengetahui bahwa kakak Carla adalah seorang informan yang kini telah tewas. Oleh karena itu, demi keselamatan Carla, Caskil diminta untuk melindunginya sampai situasi kembali aman. They found out and killed him yesterday. Her brother was selling out the local cartel to Border Patrol. He in place until I figure out an extraction. Di sisi lain, Elwood terlihat mulai pulih, namun secara tiba-tiba ia mengambil pistol dari dalam lemari, lalu mendekati Marsha dan sekonyong-konyong langsung menyerangnya. Terungkap bahwa tujuan utama Elwood adalah menghabisi Alvarez karena Elwood juga mengincar hadiah uang dari sayembara yang dibuat oleh bos kartel. Di sini kita juga akhirnya mengetahui bahwa alasan Elwood menghabisi Valdez bukan karena upaya melarikan diri, melainkan karena Valdez juga termasuk target dalam sayembara bos kartel. Namun beruntung, ketika Elwood hendak meraih pistol yang terjatuh, Marshall dengan sigap menembak wanita tersebut hingga membuatnya tewas saat itu juga. Tak lama kemudian, Caskil dan Carla tiba kembali di safe house dan terkejut melihat kondisi Marshall yang sudah terluka. Marshall lalu menjelaskan bahwa Elwood merupakan pengkhianat CIA yang berniat memperoleh uang hadiah dari sayembara bos kartel. Mendengar penjelasan tersebut, Caskil meminta Marshall agar tetap tenang dan menyuruh Carla segera memberikan pertolongan medis kepadanya. Right now, I really need your help. You know a lot, and I know about your brother. Can you go get this stuff to fix him up? Sementara itu, Lorena dan pacarnya terlihat membawa Leo beserta kelompok kartelnya mendekati area safe house. Di lokasi tersebut, mereka terlebih dahulu mengamati dari kejauhan untuk memastikan apakah Alvarez benar-benar berada di dalam rumah itu. Hingga tak lama kemudian, mereka melihat Alvarez keluar karena ia ingin segera meninggalkan tempat tersebut. Dan ketika Caskil berusaha menahan Alvarez, pada saat itulah sang penembak jitu langsung melepaskan tembakannya. Beruntung peluru itu hanya mengenai bahu Alvarez sehingga Carla dapat segera memberikan perawatan. Di sisi lain, Leo dan komplotannya tersebut kembali menuju mobil dan langsung menghabisi sepasang kekasih tersebut. Selanjutnya mereka pun mulai bergerak mendekati safe house karena mereka harus menyingkirkan Alvarez saat itu juga sebelum menjalani persidangan dalam beberapa hari ke depan. Sementara Caskil yang terlihat sedang mengambil berbagai senjata termasuk rompi anti peluru. Ia pun lalu mendekati Marshall dan menanyakan apakah Marshall siap bertempur, yang dijawab Marshall dengan anggukan. Dan di sini, Caskil menyuruh Marshall membawa Alvarez dan Carla keluar melalui pintu belakang, sementara dirinya akan tetap tinggal di dalam untuk menghadapi mereka.
Hingga beberapa saat kemudian, Leo dan anak buahnya mulai merangsak memasuki rumah yang langsung disambut oleh serangan Caskil. Di sisi lain, Marshall, Alvarez, dan Carla yang berusaha kabur lewat belakang justru bisa dengan mudah terdeteksi oleh sang sniper, sehingga mereka pun tampak kesulitan untuk bisa terhindar dari serangannya. Namun di sini Marshall segera melempar granat asap, lalu mereka bergantian bergerak dan berhasil menghindari tembakan sang sniper. Namun karena melihat Marshall yang tampak sudah mulai melemah, mereka pun memutuskan untuk bersembunyi di dalam gudang belakang. Sementara Caskil yang terus terlibat baku tembak, pada akhirnya ia pun berhasil menewaskan salah satu anak buah Leo. Di sisi lain, Leo keluar dari dalam rumah dan menanyakan kepada sniper tentang posisi target mereka. Lalu sniper tersebut menunjuk ke arah gudang belakang, di mana saat itu Leo pun segera masuk ke gudang belakang dan mulai mencari keberadaan Alvarez. Sementara itu, sang sniper yang tampak sedang fokus, tiba-tiba ia pun harus dikejutkan oleh kemunculan Caskil dari belakang, hingga inilah yang terjadi. Kembali kepada Leo yang akhirnya ia menemukan Carla yang kala itu sedang bersembunyi sendirian. Leo kemudian mengancam Carla agar ia memberitahu keberadaan Alvarez, namun dengan berani Carla menolak, sehingga membuat Leo menjadi murka dan berniat segera menghabisinya saat itu juga. Namun tiba-tiba setelah Leo berhasil dilumpuhkan, Carla membawa Caskil menuju tempat persembunyian Alvarez dan Marshall. Ternyata kondisi Marshall sangat serius akibat luka yang dideritanya, sehingga mereka pun segera meninggalkan tempat tersebut. Singkat cerita, diperlihatkan Carla yang kini berada di sebuah hotel. Di sana ia menyaksikan berita tentang bos kartel yang akhirnya dinyatakan bersalah berkat kesaksian Alvarez. Sampai tak lama kemudian, Caskil datang dan mengajak Carla pergi, dengan Carla yang berpikir kalau ia akan segera dipulangkan. Di tengah perjalanan, Carla menanyakan keadaan Alvarez dan Marshall. Kemudian Caskil menjelaskan bahwa Alvarez dalam kondisi aman dan tengah dalam perlindungan. Begitupun dengan Marshall yang sedang dalam proses penyembuhan setelah menjalani perawatan. Singkat cerita, Caskil pun berhenti di suatu tempat dengan Carla yang tampak kebingungan. Di sini Caskil menyerahkan visa perjalanan dan kerja untuk Carla. Bahkan ia pun diperbolehkan langsung bekerja di berbagai bidang medis sebagai bentuk penghargaan dari CIA. It's an option anyway. You have an opportunity here if you want it. Selanjutnya Caskil meminta Carla turun dari mobil karena rumah yang berada di hadapan mereka kini telah resmi menjadi milik Carla. Dan kejutannya, saat Carla hendak memasuki rumah tersebut, ternyata ia disambut oleh ibunya yang sedari tadi menunggunya di dalam, dan mereka pun akan tinggal bersama di rumah ini. Lalu film pun tamat.